Coba deh, lupain sejenak soal gedung kantor yang megah atau logo perusahaan yang keren. Apa sih sebetulnya inti dari sebuah organisasi? Gimana kalau saya bilang, intinya itu bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh, tapi justru sesuatu yang kita dengar. Sesuatu yang hidup, bernapas, dan ya, terus berubah. Betul sekali, sebuah percakapan. Nah, ini dia ide gila yang bakal kita kulik bareng-bareng. Kita akan lihat gimana setiap obrolan di pantry, setiap email yang Anda kirim, dan setiap rapat yang Anda hadiri itu bukan cuma buat ngisi waktu kerja. Tapi, itu semua secara aktif sedang membangun atau bahkan bisa juga meruntuhkan realitas organisasi tempat Anda bekerja. Oke, mari kita geser cara pandang kita. Komunikasi itu bukan sekedar alat ya, bukan cuma kayak ngirim memo atau email. Coba bayangin deh komunikasi itu sebagai sistem peredaran darahnya organisasi. Dialah denyut nadi yang bikin organisasi itu hidup, punya energi, dan terus bergerak. Coba kita lihat definisi dari Goldhaber ini. Ada kata-kata kunci yang penting banget di sini. Proses, jaringan yang saling bergantung, dan lingkungan yang tidak pasti. Jadi ini tuh bukan soal ngirim pesan searah doang. Ini adalah sebuah mekanisme adaptif. Ini cara si organisme ini merespons dan bertahan hidup di dunia yang, ya tahu sendiri kan, terus berubah. Nah, ini dia nih bagian yang bakal mengubah cara pandang kita selamanya. Komunikasi itu ternyata bukan cuma terjadi di dalam organisasi. Komunikasi adalah organisasi itu sendiri. Setiap percakapan yang Anda lakukan, sadar atau enggak, itu lagi ikut menenun kain realitas sosial di tempat kerja Anda. Katz dan Kahn melihatnya sebagai sebuah sistem terbuka, persis seperti yang digambarkan di sini. Jadi, organisasi itu seolah-olah menghirup informasi dari luar sebagai input, lalu mengolahnya di dalam lewat diskusi dan interaksi, itulah proses throughput, dan kemudian menghembuskan hasilnya dalam bentuk keputusan atau tindakan sebagai output. Komunikasi, pada dasarnya adalah napas yang ngejalanin seluruh siklus ini. Carl Weick menyebut proses ini sense-making atau pembentukan makna. Coba deh bayangin soal aturan tak tertulis di kantor Anda. Atau celetukan kayak, oh kalau di sini sih caranya begitu. Itu semua kan nggak ada di buku panduan atau memo resmi kan? Itu semua lahir dari obrolan, dari cara Anda dan rekan-rekan kerja bareng-bareng menafsirkan apa yang terjadi. Intinya, kalian secara kolektif menciptakan makna. Oke, kalau komunikasi itu ibarat aliran darah, berarti kan butuh pembuluh darah buat ngalir dong. Nah sekarang kita bakal lihat anatomi jalur-jalur informasi ini, baik yang kelihatan jelas maupun yang tersembunyi. Di slide ini kita bisa lihat petanya. Tentu ada komunikasi vertikal, dari atas ke bawah buat instruksi, dan dari bawah ke atas buat laporan. Ini tulang punggung hierarki. Terus ada horizontal, ini penting buat koordinasi antar tim yang selevel. Tapi coba lihat yang terakhir, yang diagonal. Nah, ini adalah jalur super keren yang motong-motong silo departemen. Disinilah biasanya keajaiban inovasi di zaman sekarang itu muncul. Tapi jangan pernah lupakan sistem sarafnya, komunikasi informal alias si grapevine atau jalur desas-desus. Kenapa jalur ini kuat banget? Karena dia itu jalannya pakai kecepatan kepercayaan, bukan lewat jalur birokrasi yang lambat. Seringkali, info dari obrolan santai ini lebih cepat dan lebih dipercaya daripada memo resmi lo, dan dampaknya ke moral tim luar biasa besar. Mengabaikannya sama saja kayak mengabaikan denyut nadi perusahaan yang sebenarnya. Jadi, terus, apa sih gunanya semua obrolan dan aliran informasi ini? Fungsinya itu jauh lebih dalam daripada sekedar ngasih tahu orang harus ngapain. Yuk, kita lihat fungsi-fungsi vital yang menjaga organisme ini tetap sehat dan produktif. Ada 6 fungsi vital yang bakal kita bedah. Biar gampang, kita bagi jadi 2 kelompok besar ya. Yang pertama, fungsi-fungsi untuk menjaga ketertiban, dan yang kedua, fungsi-fungsi untuk mendorong persatuan dan pertumbuhan. Pertama, kelompok ketertiban dan kontrol. Fungsi informatif itu, ya, simpelnya, pas Anda dapat data penjualan terbaru. Fungsi regulatif itu email dari HR soal kebijakan cuti yang baru. Dan fungsi persuasif, nah ini keren. Ini terjadi pas seorang pemimpin nggak cuma ngasih perintah, tapi bisa menginspirasi Anda buat benar-benar komit sama sebuah proyek. Ketiga fungsi ini, intinya, ngebangun fondasi biar organisasi tetap stabil dan teratur. Lanjut ke kelompok persatuan dan pertumbuhan. Fungsi integratif, ini momen ajaib pasti marketing sama tim sales akhirnya nyambung dan ngomongin hal yang sama. Fungsi motivatif, itu adalah feedback yang membangun dari manajer Anda. Dan yang mungkin paling krusial di zaman sekarang, fungsi adaptif. Kemampuan organisasi untuk dengerin pasar dan berubah, biar nggak malah punah. Nah, ini semua membawa kita ke satu kesimpulan yang penting banget. Bagi sebuah organisasi, komunikasi yang efektif itu bukan lagi pilihan, tapi soal hidup dan mati. Sama persis kayak organisme di alam liar, ia harus beradaptasi atau ia akan menghilang. Gini,
Di fisika itu ada konsep namanya entropi. Gampangnya, kecenderungan alamiah segala sesuatu menuju kekacauan. Di organisasi, ini disebut entropi positif. Kalau dipicu oleh misinformasi dan silo antar departemen, ini adalah jalan tol menuju kehancuran. Nah, komunikasi yang bagus itu kebalikannya. Ia menciptakan entropi negatif. Dia ibarat pahlawan yang secara aktif ngelawan kekacauan itu, menyuntikkan keteraturan dan kehidupan ke dalam sistem. Jadi, kalau dari semua ini, ada satu hal yang perlu banget Anda ingat ini deh. Komunikasi yang efektif adalah sistem imun organisasi Anda. Dia yang melawan virus misinformasi, yang menyembuhkan luka akibat konflik, dan yang menjaga seluruh badan organisasi ini tetap sehat dan siap menghadapi dunia luar. Tanpa sistem imun yang kuat, organisasi manapun pasti akan runtuh. Oke, setelah kita bahas semua ini, coba deh sekarang Anda renungin sebentar. Percakapan macam apa sih yang lagi mendominasi tempat kerja Anda saat ini? Apakah percakapan itu sedang membangun keteraturan dan makna? Atau justru tanpa sadar menciptakan kekacauan? Karena suka nggak suka, realitas organisasi Anda itu lagi dibentuk sekarang, detik ini juga, lewat satu percakapan ke percakapan lainnya.